السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Segala puji pemirsa bagi Allah, kita patut haturkan kepadanya. Kita dikumpulkan, kita diperkenankan untuk kumpul kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pula kita telah hadir dua guru-guru kita, asatidz kita, Ustadz Aswan Faisal dan juga Ustadz Yusa, yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua. Tema pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan mengangkat tentang tanda orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Tentu tanda-tanda ini atau sifat-sifat seperti ini tidak ingin kita rasakan atau tidak ingin kita dapati. Bagaimana menghindari agar supaya kita tidak mengenai tanda-tanda yang jauh dari kasih sayang Allah. Insya Allah di segmen pertama ini Ustadz Aswan Faisal akan menyampaikan tema tentang penyebab orang jauh dari rahmat atau kasih sayang Allah. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Baitur Rahman, Jalan Bukit Cinere Raya, Gandul, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Yusa dan host yang ganteng dan indah suaranya. Alhamdulillah, kesempatan yang indah ini adalah kesempatan di mana Allah subhanahu wa ta'ala sedang menurunkan rahmatnya kepada kita. Sekarang ada pertanyaan, siapa sih orang yang tidak mengharap rahmat Allah? Ternyata mereka harus dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa semua orang mestinya wajib berharap rahmat Allah. Nih ada sebuah kisah singkat, saya potong pendek ceritanya. Dahulu kala ada orang saleh yang beribadah di atas gunung selama 500 tahun. Allah tumbuhkan baginya delima yang setiap malam berbuah, yang darinya dia makan.
Allah keluarkan dari mata air yang jernih, bening, indah, menyejukkan, air dengan pancaran seujung jari. Kemudian dia beribadah di sana selama 500 tahun. Pada satu ketika Allah mewafatkannya. Begitu ia wafat, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat, masukkan ia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Sang abid ahli ibadah ini agak protes dalam bahasa zaman sekarang. Ya Allah, tolong masukkan aku ke dalam surgamu dengan amalku. Apa jawaban Allah yang kedua? Malaikat, masukkan ia ke surga dengan rahmatku. Seperti tidak diperdulikan kalimat si ahli ibadah. Sang ahli ibadah bertanya kembali, meminta kembali kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan amalku yang sekian ratus tahun. Allah tidak pedulikan kalimahnya sampai ketiga kali. Betapa Allah maha sabar, maha baik. Tetap Allah sampaikan, masukkan ia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Begitu juga dengan si ahli ibadah, ketiga kali masih protes. Apa kata Allah? Baiklah malaikat, kalau dia ingin masuk surgaku dengan amalnya, tolong kau timbang berapa banyak nikmat yang aku telah karuniakan kepadanya. Ditimbang oleh malaikat. Begitu ditimbang, dibandingkan amal dengan satu nikmatnya, maka nikmat Allah masih jauh lebih besar daripada ibadah yang dilakukan si ahli ibadah. Apa kata Allah? Masukkan ia ke dalam neraka. Kalau engkau ingin dengan amalmu masuk surga, maka amalmu tidak punya apa-apa artinya di hadapan Allah. Akhirnya sang ahli ibadah meminta maaf kepada Allah, ya Allah, maafkan aku, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Disitulah rahmat Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang rahmat Allah, mungkin ada yang bertanya, rahmat Allah itu apa sih Ustadz? Banyak ulama menjelaskan rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah, apa itu sebenarnya? Ada sebuah penjelasan singkat tentang rahmat Allah. Ulama mengatakan rahmat Allah adalah kasih sayang Allah yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba, kemudian tercermin dalam perilaku kebaikan-kebaikan yang dilakukan, asbab rahmat Allah. Nah, rahmat Allah adalah nikmat yang paling besar tiada taranya. Tapi belum tentu setiap nikmat menghadirkan rahmat Allah. Banyak orang kaya diberi nikmat, banyak orang diberikan kesempatan ibadah, tapi dia tidak memahami arti ibadah dan tidak mengundang rahmat Allah. Malah petaka yang didapat, kebencian yang hadir dalam hatinya. Sudah paham tentang rahmat Allah? Nah, hadirin dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan host tadi, bahwa di antara penyebab seorang hamba yang jauh dari rahmat Allah tidak lain dan tidak bukan seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Quran, sesungguhnya rahmat Allah dekat bagi siapa? Kepada siapa? Kepada mereka yang berbuat berbagai macam kebaikan. Artinya, siapapun orang yang tidak berbuat kebaikan, maka dia adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Demikian, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Aswan Faisal tadi, bahwa rahmat Allah adalah nikmat terbesar yang diberikan kepada hambanya. Kita diminta untuk mencari atau menghampiri atau menjemput rahmat-rahmat tersebut. Lalu bagaimanakah ciri-ciri dari orang yang jauh dari rahmat Allah? Insya Allah Ustadz Yusa nanti akan menyampaikan di segmen kedua. Tetaplah di Damai Indonesiaku.
Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku dan masih dalam tema besar kita yaitu orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Lalu bagaimana pertanyaannya ciri-ciri orang yang jauh dari rahmat Allah? Ustadz Yusa akan menyampaikan di segmen kedua ini. Kami persilakan Ustadz, fadhal. Boleh? Sip aja Ustadz. Izin Bu ya. Sampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustadz, para habaib yang sama-sama kita hormati, wabil khusus guru kita Ustadz Haji Aswan Faisal, Mas Sofyan, segenap DKM Masjid Baitur Rahman Cinere, dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kasih sayang Allah ini anugerah. Kasih sayang Allah ini karunia yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Tadi dibacakan ayatnya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsini. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Maka mafhum mukhalafahnya, paham terbaliknya, kalau ada orang-orang yang suka melakukan amal keburukan, maka inilah ciri pertama orang yang jauh daripada rahmat Allah. Bu, Bapak sekalian, orang yang hidup di dunia tanpa rahmat Allah itu rugi, Bu. Rugi. Ada pepatah Betawi mengatakan, biar kata hidup berpangkat, duit berlipat-lipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, bini ampe 4, hidup tanpa rahmat, dunia berasa kiamat. Penting rahmat ini. Lalu adakah lagi tanda-tanda orang yang jauh dari rahmat Allah, ciri-cirinya? Yang kedua, orang itu dikuasai oleh setan sehingga lalai daripada beribadah kepada Allah. Bu, kenal setan? Kenal? Bapak kenal setan, Pak? Setan 24 jam godain kita. Orang-orang yang lalai kepada Allah dari beribadah, ini ciri orang yang jauh dari rahmat Allah. Kenapa dia bisa lalai? Karena dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya dan tidak berfaedah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba, tanda Allah tidak melihat kepada hambanya, artinya tidak mendapatkan rahmat Allah kalau dia disibukkan dengan sesuatu perkara yang enggak ada manfaat bagi kehidupannya. Ibu mau tahu contohnya, Bu? Ini contoh orang yang sibuk dengan perkara yang nggak ada manfaatnya. Sekarang corona, orang lagi susah bertahan hidup, harus kudu luar biasa. Tetangga tiba-tiba beli mobil, mobilnya warna merah. Kita komentar gitu, mobil warna merah, bagusan juga biru. Ini komentar bilang bagusan juga warna biru, itu suatu pekerjaan yang gak ada manfaatnya. Buat dia gak ada nilai ibadah, orang yang dengar belum tentu seneng. Nih, orang yang sibuk ngurusin kehidupan orang lain sehingga lalai beribadah, ini tanda yang kedua, orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Cinere begitu? Ada, Bu? Mudah-mudahan nggak ada. Ono orang jauh, Bu. Orang sini mah insya Allah baik semua. Baik semua. Lalu cirinya apa lagi, Ustaz? Orang-orang yang nggak dapat rahmat Allah ini. Maka tanda yang ketiga adalah orang yang bersuudzon kepada Allah. Orang yang berburuk sangka kepada Allah. Nih kita, Bu, orang Indonesia sekarang lagi yaumul mihnah namanya. Tahun-tahun ujian buat kita, betul.
Kita belum selesai COVID-19, sudah datang varian baru Omikron. Yang parahnya lagi, kita belum tahu sampai kapan virus ini akan mewabah di negara kita. Belum lagi kita dengar berapa banyak saudara-saudara kita yang wafat akibat wabah. Belum lagi kita mendengar belum lama ini saudara-saudara kita yang berada di Provinsi Banten mengalami kebanjiran dan berapa orang yang sudah hilang jiwanya. Karena kejadian ini, berapa banyak orang yang mencari kambing hitam. Siapakah orang yang pantas bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi saat ini? Dan tidak sedikit orang yang berani berburuk sangka kepada Allah karena sudah memberikan ujian yang tidak kunjung selesai. Banyak bu yang bersuuzon sampai nempak jidat ibu-ibu, ya Allah gini amat, ini bisa jadi mudik terancam ini, nggak jadi pakai baju lebaran ini, Allah gini amat, nih bahaya bu, bahaya, nggak boleh. Yakinlah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang sabar dan menerima daripada ujian yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ulama-ulama sufi kita mengingatkan kepada kita, ibu, lau alimal insan ma fi wara'il aqdar labakau. Seandainya manusia tahu tentang rahasia-rahasia, anugerah-anugerah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap ujian yang sudah Allah berikan, labakau, pastilah kita banyak menangis. Mereka malu dengan semalu-malunya karena sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersuuzon kepada Allah, jaga hati agar kita tergolong sebagai orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua di sini dan para pemirsa agar tidak termasuk golongan orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Mas Sofyan. Masya Allah, luar biasa sekali. Selalu yang ada di dalam hati saya, mungkin juga pemirsa, setelah tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusa, ciri-ciri orang yang jauh dari rahmat Allah, yaitu diantaranya suuzon kepada Allah. Di segmen 3 dan juga segmen 4 ini kita akan buka sesi tanya jawab bagi pemirsa dan juga para jamaah yang ada di sini, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu, untuk bertanya langsung kepada dua asatidz kita tentang tema besar kita, ketika manusia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Tiba kita di segmen 3, yaitu segmen tanya jawab. Masih dalam tema besar kita, tanda orang yang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua asatidz kita insya Allah sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di sini, dan sudah ada Ibu Nurjanah yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya, dan yang pertama nanti dijawab oleh Ustadz Aswan Faisal. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, orang yang diberikan penyakit adalah rahmat dari Allah. Bagaimana kalau orang yang tidak pernah diberikan penyakit, apakah itu dia termasuk jauh dari rahmat Allah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurjanah. Fadhal Ustadz Aswan. Terima kasih atas pertanyaan yang dalam. Jawabannya jangan dalam-dalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam sebuah kata indah disebutkan, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmat Allah itu meliputi segala sesuatunya atau di atas segala sesuatunya. Artinya apapun keadaan yang terjadi pada diri kita, insya Allah jika kita berpegang pada 3 hal, istighfar, sholawat,
Doa insya Allah apapun kondisi dan keadaan yang kita alami, kita hadapi, kita rasa, itu akan Allah turunkan rahmatnya. Artinya belum tentu sesuatu yang kita anggap buruk itu buruk juga buat kita, atau sebaliknya yang kita anggap menyenangkan baik buat kita. Karena tidak sedikit dari orang-orang terdahulu bahkan orang sekarang, rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Ulama hebat mengatakan begini, boleh jadi ada seseorang Allah takdirkan dia, Allah tetapkan dia berada di dalam lumur dosa, sumur maksiat, tapi boleh jadi dengan itu ia akan berjumpa dengan Allah, dengan itu ia akan bertemu dengan Allah. Kenapa? Sebelum dia berlumur maksiat dia belum kenal Allah, tapi begitu dia dalam maksiat kemudian Allah sentuh hatinya dengan rahmatnya, maka dia lebih dekat kepada Allah. Karena itu orang yang bikin dosa, orang yang menderita dengan orang yang sehat, dengan orang yang enggak bikin dosa, istighfarnya juga beda. Istighfarnya orang yang enggak dosa, astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfarnya orang yang enggak dosa. Tapi kalau istighfarnya orang bikin dosa, astagfirullah, ya Allah, lirih meneteskan air mata keluar dari hati yang tulus, ditangkap oleh telinga-telinga yang hatinya tulus dan sampai kepada Allah. Begitu juga ketika engkau mendapatkan satu derita, jangan kau caci derita itu, jangan kau maki derita itu, karena derita itu adalah pencuci dosa dan kesalahanmu dan menjadi jembatanmu untuk lebih dekat kepada Allah. Karena boleh jadi selama ini amalmu, ibadahmu, ketaatanmu tidak sampai dan tidak diangkat ke langit, tapi Allah harus menyakiti badanmu dulu, Allah harus sakiti hatimu dulu, baru di situ Allah sampaikan engkau terhadap dirinya. Cukup dalam kayaknya ya, atau kedalaman? Kalah tukang sumur. Innallaha ala kulli syai'in alim. Ternyata Allah mempunyai cara tersendiri ya Ustadz ya, untuk bagi hambanya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bergeser ke jamaah bapak-bapak, mohon izin Ustadz. Ada Bapak Malik yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Silakan, nanti ada Ustadz Yusa akan menjawabnya. Silakan Bapak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehubungan dengan materi yang tadi disampaikan, sepertinya yang saya tangkap bahwa amal kebaikan kitalah yang mengundang rahmat dari Allah. Tapi ada kalanya kita melihat ada seseorang yang sudah begitu banyak amalnya, ibadahnya juga luar biasa, tapi kelihatannya masih belum mendapatkan rahmat Allah. Dan satu lagi, kira-kira kiat apa yang sepantasnya kita lakukan agar rahmat Allah tuh mudah kita capai, kita dapatkan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Malik bisa duduk kembali. Ustadz Yusa, kami persilakan. Ini luar biasa, pertanyaannya sama-sama dalam Ustadz. Memang betul, seseorang belum bisa pasti masuk ke dalam surga dengan amal-amal yang dia lakukan. Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya mengatakan, menukilkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, la yadkhula ahadun al-jannata bi'amali. Seseorang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan amal. Nah sekarang kalau memang masuk surga itu tidak bisa dengan amal, dengan rahmat Allah, buat apa kita beramal? Nah amal yang kita lakukan itu mengundang rahmat Allah. Yang harus kita bangun pemahaman, rahmat dan kasih sayang Allah itu tidak sekonyong-konyong datang kepada diri seseorang, tetapi amal itu datang seiring dengan perbuatan amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka barulah mengundang datangnya rahmat Allah.
Cuma memahaminya bagaimana Ustaz? Bagaimana amal itu tidak bisa menghantarkan seseorang ke surga? Pertama kita mahamin begini Pak, kita tinggal di Indonesia, nilai tukar uang yang resmi kita rupiah. Kita mau beli sesuatu menggunakan uang rupiah. Tapi apakah bisa kita masuk ke dalam bioskop bayarnya pakai uang rupiah? Nggak bisa. Kita baru bisa masuk bioskop, uang rupiah kita ditukar dengan tiketnya yang membuat kita masuk ke dalam bioskop. Artinya apa? Uang ini amal kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ditukar dengan rahmat Allah yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya. Karena surga adalah hak prerogatif Allah. Ini satu. Yang kedua, surga itu tingkatannya berbeda-beda. Iliyin itu berbeda-beda bentuk jama'. Artinya apa? Orang yang di dalam surga itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang VVIP, ada yang VIP. Maka tergantungnya seseorang posisinya di mana, tergantung amal-amalnya ketika dia berada di dunia ini. Amalnya bagus, amalnya baik, 100% ibadahnya, maka tinggi tempatnya. Lalu kiatnya gimana Ustadz? Terakhir, orang yang jauh dari rahmat Allah itu karena sibuk dengan sesuatu yang tidak manfaat buat dirinya. Oleh karena itu bagaimana supaya kita sibuk dengan Allah, tinggalin sesuatu yang gak bermanfaat? Salah satunya dengan introspeksi diri kita, koreksi diri kita, sehingga kita tumpul untuk mengoreksi kehidupan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali analogi dan penjelasan yang disampaikan Ustadz Yusa, betapa kita diminta untuk tidak putus asa melakukan segala amalan baik, itu mendatangkan rahmat dan juga kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kita masih ada satu segmen lagi pemirsa untuk sesi tanya jawab, tetaplah di program Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku, masih dalam tema besar kita yaitu tanda orang yang jauh dari kasih sayang atau dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada Ibu Endang yang akan mengajukan pertanyaan, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Yusa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, orang yang sudah mendapat rahmat Allah, apakah satu saat bisa dibalikan hatinya? Dan apakah orang kafir yang jauh dari Allah satu saat akan mendapat hidayah atau kasih sayang Allah? Itu Pak Ustadz pertanyaan saya. Baik, ini dalam lagi nih Ustadz ya. Silakan Ustadz Yusa. Baik, terima kasih. Apakah orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah pasti mungkin dicabut lagi rahmatnya? Lalu apakah orang yang dari awal sudah kafir, sudah kufur, apakah bisa diberikan? Maka tentu jawabannya bisa. Rahmat Allah diberikan kepada seorang hamba yang memang sudah Allah tentukan dan Allah pilih. Ketika seorang hamba melakukan amal kebaikan, maka disitulah Allah letakkan rahmatnya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Bagaimana dia tetap menjaga kualitas ibadahnya sehingga rahmat Allah semakin turun dan semakin dalam daripada dirinya. Orang kalau sudah semakin dalam, dia memahami makna rahmat kasih sayang Allah. Apakah cukup kasih sayang itu? Tidak. Allah berikan sesuatu yang lebih, disebut dengan hikmah namanya. Di dalam Al-Quran ada surah namanya surah Luqman. Mayoritas ulama mengatakan dia bukan nabi, tapi orang yang Allah berikan hikmah. Hikmah itu apabila dia mengatakan sesuatu, memberikan solusi, maka dia sudah tahu maslahat mana yang baik bagi orang itu ke depannya. Jadi kalau ada orang yang bertikai meminta pendapatnya, yang A merasa puas, yang kiri merasa puas. Sekali lagi Bu ya, hikmah itu yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu enggak bisa dipelajari karena itu anugerah Allah. Kalau orang pintar dengan belajar, tapi hikmah anugerah Allah. Ketika ditanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Al-Lais menceritakan, wahai Syekh Luqman, bagaimana Anda mendapatkan hikmah ini? Maka dia mengatakan, sidqul hadis,
Pertama, jadilah orang yang jujur. Nih kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang dari pagi sampai siang udah berapa kali bohong ini? Halo? Ibu kesini izin apa bilang sama suami? Beda izin sama bilang. Izin tuh nunduk cium tangan. Kalau bilang kasih tahu, Pak saya mau ngaji jemuran jangan lupa angkatin. Itu namanya bilang tuh. Bini sekarang kadang-kadang suka gedeg tuh. Sidqul hadis, ini kan perbuatan baik. Berkata dengan kebenaran. Yang kedua nggak cukup, wa'adaul amanati, dia menunaikan amanahnya. Wah saya bukan pimpinan Ustadz, tapi minimal seseorang bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk setiap perbuatannya nanti di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, watarku mala yaknini, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Jadi dia tahan dulu, istiqomah dulu. Tatanazzalu alaihimur rahmah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimur rahmah. Kalau dia sudah istiqomah di dalam ibadahnya, Allah berikan rahmah dan Allah berikan hikmah kepada dirinya. Tapi kalau dia kendor lagi Bu, semakin jauh dengan Allah, maka semakin berkuranglah rahmat Allah, karena dia dianggap orang yang tidak bersyukur atas rahmat Allah. Dan kita tidak bisa menjustis orang-orang yang dari awalnya tidak mendapatkan nikmat, tidak mendapatkan hidayah, nggak bisa. Terkadang mata manusia lebih kejam ketimbang pandangan Allah. Kita bingung, orang ahli maksiat terkenal melakukan kejahatan, tiba-tiba meninggalnya hari Jumat. Nih, kita lebih kejam. Hari Jumat adalah hari kemuliaan. Siapa orang yang wafat di situ, Allah mudahkan dan Allah angkatkan siksa kuburnya, hanya orang-orang pilihan. Sehingga pasti ada amal kebaikan yang dia lakukan di sisi Allah yang memberikan dirinya wasilah mendapatkan kemuliaan itu. Sehingga pertahankan ibadah kita, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Masya Allah. Sedikit lagi Ustadz Aswan mungkin bisa ditambahkan keistiqomahan untuk menjaga rahmat ataupun ibadah-ibadah kita dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih keistiqomahan yang sulit sekali Ustadz? Baik, tentang keistiqomahan kita harus pahami dulu bahwa dalam sebuah hadis disebutkan inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sungguh setiap hari Allah Subhanahu wa taala menghembuskan hembusan rahmat kepada semua hamba-hambanya. Fata'arradu laha, kata Rasul, ayo intai, ayo uber, ayo kejar. Ya. Nah, untuk menggapai itu semua, maka baiknya seorang yang pribadi muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 hal jangan pernah lepas dari kita. Apa? Aplikasikan terus, amalkan terus, buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang benar kita yakin raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanmu, baru diuji. Suami jalan ama orang kampung sebelah udah uring-uringan, katanya raditu billahi robba. Kalau benar-benar ridha, maka harus ridha, ambil hikmahnya. Yang kedua adalah hijrahlah engkau, maksudnya segera lakukan perubahan diri sebelum kematian menjemputmu. Kemudian yang ketiga, bermujahadahlah di dalam kehidupan, berusaha semaksimal mungkin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat dunia akhirat. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan untuk menjalankan amalan-amalan solih sehingga rahmat Allah dekat dengan kita semuanya. Tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada,
Mari kita berdoa memohon kepada Allah dengan ketawaduan hati kita, kerendahan hati kita, keikhlasan dan segala macam kekurangan yang ada pada diri kita, memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kehidupan kita dan keluarga serta masyarakat dan bangsa kita khususnya, dan juga mudah-mudahan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan hati, kemantapan iman, kemudahan dalam melakukan ibadah, dan diberikan kekuatan untuk menjauhkan perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita selalu tidak akan pernah kering dari rahmatnya dengan nikmatnya, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa dihisab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya bala rahman dafi'al rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana walina warhamka rabbana sighara. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.